Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belva Sukma Pratiwi dari Psikologi B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi bukan tentang suatu game, tapi tentang pemanfaatan teknologi Android sebagai media pembelajaran bahasa. Oke, lanjut aja. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah perkembangan teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan negara lain. Yang kedua, teknologi dalam proses pembelajaran bahasa. Yang ketiga, perkembangan teknologi Android. Selanjutnya, perkembangan teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan negara lain. Pada zaman sekarang banyak sekali revolusi atau perubahan, baik itu dari revolusi industri sampai revolusi kehidupan masyarakat secara umum yang akan berdampak kepada semua sektor yang berhubungan, yaitu sektor ekonomi, pendidikan, kebudayaan, maupun sosial. Dengan adanya revolusi tersebut akan menghasilkan inovasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi, apalagi dalam berkomunikasi dengan negara lain yang menggunakan bahasa berbeda dengan kita. Sepintas teknologi informasi dan teknologi komunikasi memiliki makna yang sama, padahal dari kedua piranti atau media tersebut memiliki kegunaan dan fungsi yang sedikit berbeda. Menurut Harun, suatu perangkat dikatakan teknologi informasi adalah jika perangkat tersebut dapat mengelola data, sehingga akan menghasilkan suatu informasi yang bermanfaat, berkualitas, serta relevan, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan suatu perangkat dikatakan teknologi komunikasi adalah perangkat yang dapat memproses dan mengkomunikasikan semua data yang masuk ke perangkat tersebut, sehingga perangkat itu dapat berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat menjadikan para pakar untuk membuat sebuah inovasi yang disesuaikan dengan beberapa bidang, baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial budaya. Selanjutnya, ada beberapa teknologi yang sedang berkembang saat ini adalah yang pertama, teknologi augmented reality atau AR. Saat ini teknologi berkembang sangat pesat, di mana salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah teknologi augmented reality. Karena teknologi ini menampilkan visualisasi suatu benda seolah-olah berada di lingkungan nyata. Sudah banyak yang mempergunakan teknologi tersebut, misalnya dipergunakan dalam bidang kesehatan, pariwisata, dan pendidikan. Menurut Wardani, teknologi augmented reality merupakan teknologi yang menggabungkan antara benda maya ke dalam sebuah lingkungan nyata, sehingga akan menampilkan benda seolah-olah benda itu menjadi nyata. Contoh teknologi yang menggunakan teknologi augmented reality adalah pada permainan dengan menggunakan smartphone, adalah permainan Pokemon di mana pemain akan melatih, mempertaruhkan maupun menangkap karakter Pokemon yang berada di lingkungan nyata. Selanjutnya, teknologi kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan merupakan teknologi yang dibuat dengan menggunakan berbagai macam algoritma atau perhitungan untuk mengadopsi berbagai jenis keahlian ilmu yang diimplementasikan ke sebuah aplikasi atau software. Rahman, Suhartono, dan Purwanto membuat suatu agen cerdas yang merupakan bagian dari teknologi kecerdasan buatan, di mana sistem agen cerdas yang dibuatnya adalah untuk memberikan pembelajaran kebudayaan dengan membuat media game ringan untuk mempopulerkan kebudayaan di Indonesia. Berdasarkan sudut pandangnya, kecerdasan buatan memiliki beberapa sifat, yaitu berdasarkan kemampuan bahwa komputer melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia sebagai makhluk yang cerdas, dan berdasarkan kemampuan para pakar untuk meneliti di mana kecerdasan buatan dapat menjadi sistem pakar yang keilmuannya diambil dari peneliti tersebut. Selanjutnya, teknologi multimedia. Dalam zaman yang serba modern ini, persaingan dan inovasi sangat diperlukan untuk memajukan segala pekerjaan untuk menghadapi persaingan secara global. Salah satu yang dapat dilakukan
inovasi adalah dengan menggunakan teknologi multimedia sebagai media dalam meningkatkan keunggulan bersaing. Menurut Arshad, multimedia adalah kombinasi atau penggabungan antara teks, grafik, animasi, suara, dan gambar sehingga akan menghasilkan suatu informasi, pesan, atau isi pelajaran yang bermakna. Selanjutnya, teknologi dalam proses pembelajaran bahasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Al-Tabani mengatakan pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis, di mana akan selalu berkembang. Oleh karena itu, perkembangan pendidikan diikuti dengan adanya fase dalam masyarakat. Artinya, perbaikan pendidikan berbahasa akan selalu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, pendidikan bahasa menjadi sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dengan menghasilkan generasi yang kreatif dan cerdas dapat mempengaruhi kemajuan suatu negara. Perkembangan teknologi Android. Kemajuan dan perkembangan teknologi sekarang ini memengaruhi penggunaan alat untuk berkomunikasi, dan salah satu teknologi yang terkenal adalah teknologi Android. Teknologi Android selalu mengalami perkembangan yang pesat setiap saat dengan mengikuti kebutuhan dari penggunanya. Ada beberapa penelitian